Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga tetap semangat ya belajarnya hari ini. Oke, hari ini untuk pertemuan kita yang ke-11, materinya masih tentang matriks ya. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi hari ini yaitu tentang melakukan operasi perkalian matriks. Nanti juga ada sifat-sifat operasi matriks dan kesamaan matriks. Tapi nanti fokusnya itu lebih kepada perkalian matriks. Nah, di sini operasi perkalian bilangan real dengan matriks. Jadi yang pertama nanti ada yang kedua, yaitu operasi perkalian bilangan real dengan matriks. Nanti yang keduanya adalah perkalian antara matriks dengan matriks. Nah, di sini misalkan jika A sebuah matriks dan K itu adalah bilangan real, maka hasil kali K ini adalah skalar ya, atau tadi bilangan real. Nah, sedangkan A-nya adalah matriksnya. Jadi nanti hasil yang diperoleh itu adalah dengan mengalihkan masing-masing anggota elemen matriks itu dengan K. Misalnya seperti ini. Jadi perkalian antara A, matriks A dengan skalar atau bilangan real K. Jadi K dikali matriks A. Nah, cara mengalihkannya adalah masing-masing elemen ini kita kalikan dengan K. Jadi K dikali A1, K dikali A2, K dikali A3 dengan K dikali A4. Nah, di sini contoh soalnya. Misalkan diketahui nilai K-nya bilangan realnya atau skalar ya. Skalarnya itu adalah 4, sedangkan matriks A-nya adalah 6, 0, min 3 dengan 7. Nah, hitunglah nilai dari K dikali A. K-nya adalah bilangan real atau skalar. Nah, untuk menyelesaikannya berarti K dikali A. Nah, nilai K-nya kita ganti dengan 4. Jadi 4 dikali matriksnya kita tulis ulang. Jadi 6, 0, min 3 dengan 7. Nah, cara mengalihkannya tinggal dikalikan. 4 dikali 6, 4 dikali 0, 4 dikali min 3 dengan 4 dikali 7. Nah, baru kita peroleh hasilnya. 24, 0, min 12 dengan 28. Nah, untuk sifat-sifat perkalian skalar itu di sini berlaku ya sifat-sifatnya. Yang pertama adalah kalau A dikali D, D ini matriks ditambah A dikali H, H juga matriks, maka berlaku sifat distributif ya, A-nya dikeluarkan jadi D ditambah dengan H. Begitu juga yang ini, berarti matriksnya sama D, sedangkan skalarnya atau bilangan realnya berbeda, berarti A-nya ditambah dengan B dalam kurung dikali dengan matriks D. Nah, terus yang selanjutnya skalar A dalam kurung B dikali D ini sama juga dengan skalarnya kita kalikan dulu, baru kita kalikan dengan matriks. Nah, selanjutnya yang kedua adalah operasi perkalian matriks dengan matriks. Nah, perkalian matriks dengan matriks itu dituliskan dengan AB. AB ini artinya perkalian matriks A dengan matriks B. Ini terdefinisi atau maksudnya bisa diselesaikan atau bisa dikalikan dengan syarat hanya jika dan hanya jika itu adalah banyaknya baris matriks B itu sama dengan banyaknya kolom matriks A. Nah, contohnya gini. Ini matriks A itu kan ordonya ya, ordonya itu adalah M dikali N, sedangkan matriks B nya adalah N dikali P misalkan. Nah, syaratnya itu ini kan M ini baris, ini kolom, ini baris, ini kolom. Jadi kolom matriks pertama itu harus sama dengan baris matriks kedua, jadi ininya harus sama, N dengan N nya harus sama, maka bisa dikalikan. Jadi hasilnya adalah matriks C dengan ordonya M dikali dengan P, ini harus sama dulu. Nah, contohnya di sini misalkan, saya kasih contoh seperti ini misalnya. Jadi misalnya gini, ada ordonya adalah matriks A itu 3 dikali 2, sedangkan B itu ordonya 2 dikali 3. Nah, ini kan sama nih, ini kan baris, ini kolom matriks pertama sama dengan baris matriks kedua, ini sama, jadi bisa dikalikan. Jadi hasilnya itu adalah ordonya ini 3 dikali 3. Nah, contoh kedua misalnya ordonya adalah 2 dikali 1, barisnya 2, kolomnya 1, matriks B nya adalah 1 dikali 3. Ini sama kolom dengan barisnya, jadi hasilnya itu matriks C nya adalah 2 dikali 3, 2 kali 3. Nah, seperti itu. Nah, sekarang contohnya misalnya di sini. Nah, ini ya, ini rumusnya ya, jika matriks A ordonya 1 dikali 2 kan 1 baris 2 kolom, sedangkan matriks yang B itu adalah 2 dikali 2. Nah, ini sama nih, ada 2 baris, ini 2 kolom.
2 baris 2 kolom. Nah jadi bisa dikalikan, hasilnya berarti ordonya adalah 1 dikali 2, 1 baris 2 kolom. Nah ini dia, kalau kita kalikan ini matriknya ditulis ulang A1 A2, terus ini matrik B nya B1 B2 B3 B4. Nah cara mengalikannya adalah baris kali kolom, baris kali kolom. Nah jadi baris pertama A1 dikali B1 nih ditutup nih. Tuh, jadi baris kali kolom. A1 kali B1 terus A2 dikali B3. Nah, udah selesai baru lanjut yang di sini. Baris pertama kolom kedua. Jadi A1 kali B2 terus A2 dikali B4. Nah, ini juga sama nih, misalnya matriknya 2 dikali 2, ini matrik B nya 2 dikali 2 juga, ini berarti bisa dikalikan. Nah caranya berarti baris pertama dikali kolom pertama dulu nih, baris pertama kolom pertama, jadi A1 dikali B1 tambah ya A2 dikali B3. Nah ini terus yang selanjutnya baris pertama kolom kedua. Nah yang di sini letaknya A1 dikali B2 ditambah A2 dikali B4. Nah jadi baris kali kolom, baris kali kolom. Terus yang di bawahnya lagi baris kedua kolom pertama, jadi A3 dikali B1 ditambah A4 kali B3. Nah ini dia. Terus yang di sampingnya berarti A3 dikali B2 ditambah A4 dikali B4. Nah ini supaya tidak bingung nih contohnya. Contoh soalnya matrik A nya adalah 2 dengan min 3, B nya adalah min 1, 2 dengan 3 dan 1. Hitunglah perkalian A dikali B. Nah cara mengalikannya ditulis A dikali B, matrik A dikali B, tulis ulang matriknya 2 dengan min 3, terus min 1, 2 dengan 3, 1. Nah cara mengalikannya baris kali kolom, jadi 2 dikali min 1, nah nih pindahkan, ditambah min 3 dikali 3. Nah nih udah selesai, geser lagi sebelah kanannya, baris pertama kolom kedua, jadi 2 dikali 2 ditambah min 3 dikali 1, 3 kali 1. Nah baru dicari hasilnya nih, 2 kali min 1 min 2, ini min 3 dikali 3 min ya, plus ketemu min jadinya min, jadi langsung min 9. Ini juga 2 kali 2 4, ini kan min 3 dikali 1 min 3 min ketemu plus jadi min. Nah jadi min 2 min 9 min 11, 4 dikurang 3 1, jadi ini hasilnya. Nah contoh yang kedua di sini dia ordonya 2 kali 2, jadi matrik A nya 2 4 3 6, matrik B nya 6 2 3 1. Hitunglah A dikali B. Nah cara menyelesaikannya, nah ini dia, kita kalikan A dikali B 2 4 3 6 terus 6 2 3 1. Nah cara mengalikannya kayak tadi, baris pertama kolom pertama, jadi 2 dikali 6 ditambah 4 dikali 3. Nah udah selesai, baru baris pertama kolom kedua lagi, jadi 2 dikali 2 ditambah 4 dikali 1. Nah selanjutnya yang di bawahnya baris pertama kolom pertama, baris kedua kolom pertama, 3 dikali 6 ditambah 6 dikali 3. Terus yang terakhir baris kedua kolom kedua, 3 dikali 2 ditambah 6 dikali 1. Nah ini tinggal dikalikan, kalikan dulu ya, jangan ditambah. 2 dikali 6 12 ditambah 12, ini 4 tambah 4, ini 18 tambah 18, 6 tambah 6, jadi hasilnya 24, 8, 36 dan 12. Nah itu dia. Nah terus yang selanjutnya ini sifat perpangkatan matriks. Jadi kalau misalnya ada A pangkat 2 artinya A dikali A pangkat 3 berarti A dikali A dikali A. Nah terus kalau A pangkat N berarti A dikali A sebanyak N nya. Nah contohnya di sini matrik A nya adalah 2 4 3 6, jadi hitunglah A pangkat 2. Artinya berarti A pangkat 2 matrik A nya 2 kali dikalikan, jadi 2 4 3 6 dikali 2 4 3 6. Nah cara mengalikannya sama, baris pertama kolom pertama, jadi 2 dikali 2 ditambah 4 dikali 3, terus baris pertama kolom kedua, 2 dikali 4 ditambah 4 dikali 6, terus yang kedua 3 dikali 2 ditambah 6 dikali 3, terus
3 dikali 4 ditambah 6 dikali 6. Nah, baru dicari hasilnya ya. Ini dikalikan, tambahkan, ini juga dikalikan, baru hasilnya tambahkan. Jadi hasil akhirnya nih. Nah, terus selanjutnya ini adalah sifat. Jadi kalau operasi ya, berlaku sifat seperti ini. Kalau penjumlahan itu P tambah Q sama dengan Q tambah P. Ini yang kemarin ya. Terus kalau P tambah Q ditambah R, ini juga berlaku sifat distributif. Terus selanjutnya, nah ini juga untuk penjumlahan perkalian ya. Ini artinya berarti P dikali Q ditambah P dikali R. Terus kalau ini juga sama, berarti P tambah Q kali R sama dengan P dikali R ditambah Q kali R. Nah, kalau pengurangan ini juga sama, P dikali Q dikurang P dikali R. Nah, ini berarti P dikurang Q sama dengan R, sama dengan di atas. Nah, kalau ini sifat yang tadi ya, berarti perkalian skalar A dikali P ditambah A dikali Q. Nah, ini dia. Terus ini juga pengurangan sama, A dikali P dikurang A kali Q. Penjumlahan ini berarti A dikali P ditambah B dikali P. Nah, ini juga sama pengurangannya. Nah, ini perkaliannya. Kalau A dikali B dikali P sama dengan A dalam kurung B dikali P. Nah, terus kalau ini artinya juga sama, A dikali dalam kurung P dikali Q, ini sama dengan A dikali P dulu dalam kurung baru dikali dengan Q, atau P dalam kurung A dikali Q, ini sama. Nah, ini yang terakhir, P dikali Q matriknya dikali R sama dengan P dalam kurung Q dikali R. Baik, mungkin itu untuk hari ini, semoga bisa dipahami. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan nanti kita bahas dalam grup atau japri dengan saya. Baik, saya Iri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.